dia tidak akan mau lagi atau menolak ajakan Anda untuk ikut di dalam acara keluarga. Nah, ketika di tengah kehidupan keluarga besar Anda saja, dia sudah tidak mau tampil, ini memang ada kemungkinan apa yang tanda-tanda yang selama ini Anda rasakan itu bisa jadi akan dibuktikan. Jadi dia memang betul-betul mungkin sudah tidak mencintai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri yang sudah tidak mencintai suami lagi. Nah, ini tentunya hal yang menarik untuk kita bahas di sini adalah maksudnya ya, agar kita bisa mengantisipasi hal-hal tersebut itu tidak sampai terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita ya. Nah sahabat, tidak lupa Kang Kumis ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah terus mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah sahabat, apa yang perlu dikenali atau dipahami mengenai 8 ciri atau tanda ketika seorang istri diam-diam sudah tidak mencintai suami lagi. Nah, yang pertama biasanya dia memang sudah mulai sibuk dengan kepentingan sendiri. Artinya mereka memang betul-betul tidak peduli lagi ya dengan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pasangan. Jadi kepedulian di situ jelas mulai menghilang. Ini jelas ya, dengan berbagai alasan tentunya. Ini yang pertama. Yang paling mungkin sebetulnya kita tidak bisa terima begitu saja. Ini adalah poin yang kedua, yaitu poin yang kedua ketika seorang istri sudah merasa dia adalah orang yang paling berjasa di tengah kehidupan rumah tangganya. Jadi apapun yang sudah didapat, ini seakan-akan tidak bisa ia dapatkan tanpa perjuangan si istri. Ini menurut pendapat si istri ya. Walaupun sebetulnya di sini ketika kita sudah terikat dalam satu tali pernikahan, maka itu sama saja ya. Artinya bahwa apa yang kita dapat ini adalah milik kita bersama. Karena tujuan dari pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Walaupun ini tentunya butuh sebuah proses. Namun ketika di sini salah satu pihak ya merasa harus dirinya lah yang paling unggul, ini tidak akan ada titik temu. Jadi yang ada hanya merasa saling berjasa dan berjasa. Kemudian untuk poin yang ketiga ini sedikit masuk akal ya, yaitu ketika istri sudah merasa sering dibohongin. Walaupun kalimat merasa ini kan belum tentu memang Anda bohong dengan pasangan, bisa juga Anda sudah berusaha jujur, namun dalam asumsi pemikiran pasangan merasa bahwa dia ini dibohongin. Jadi di sini adalah perlu cross check lebih lanjut apa yang dimaksud kebohongan yang sudah dilakukan oleh pasangan. Ketika terjadi demikian, seharusnya si istri bisa menjelaskan. Jadi bentuk kebohongan seperti apa sih yang sudah pernah dilakukan kepada pasangan ini. Harus ada penjelasan di sini biar tidak terjadi perbedaan pendapat yang terlalu jauh. Ya, jadi menciptakan sinkron tentang pendapat di sini sangat penting agar tidak timbul buruk sangka satu sama lain. Ini. Kemudian yang keempat adalah karena dia merasa pernah diselingkuhi. Nah ini. Nah, memang banyak hal yang bisa jadi dilakukan karena inilah perbedaan sifat seseorang antara satu dengan yang lain. Ada seseorang yang memang setelah dirinya merasa pernah diselingkuhi, dia hanya melakukan hal yang sama terhadap yang pernah ia lakukan alias balas dendam. Ada. Tapi ada juga mungkin yang lebih memilih berpisah dengan pasangan daripada terus-menerus mendapatkan perlakuan seperti itu. Artinya mungkin terlalu sering lah ya, terlalu sering hal-hal yang tidak disukai oleh pasangan itu dilakukan. Nah, makanya di sini adalah yang kita lakukan adalah evaluasi antara diri kita. Artinya kita jangan pernah malu dengan apa yang pernah kita lakukan dan itu memang menurut pendapat secara umum tidak benar. Jadi akui itu. Ini. Nah,
itu sebetulnya akan jauh lebih baik kita, mohon maaf ya, umpamanya seseorang pria pernah melakukan sebuah perselingkuhan atau sebaliknya. Ketika apa yang sudah kita lakukan ini ya belum diketahui pasangan, nggak ada salahnya kita tetap kembali introspeksi dan percayalah bahwa pasangan Anda akan jauh lebih baik daripada orang yang di luar sana. Ini solusinya ya. Lalu kemudian yang kelima, hilangnya perhatian terhadap Anda tapi karena adanya pengaruh pria lain. Nah, mungkin di sini pria lain sudah memberikan beberapa hal yang mungkin hal-hal yang memang justru selama ini diimpikan oleh seorang pasangan yang belum pernah ia dapatkan, sementara ia dapatkan dengan pria lain. Artinya perselingkuhan ini kan tentunya banyak alasan ya. Bisa juga karena kegagalan ekspektasi Anda berdua, ya. Yang kadang-kadang karena kita kurang kontrol diri, kita tidak pernah menyadari sebetulnya apa sih yang menjadi kekurangan kita. Ini. Kemudian tanda yang keenam, biasanya ketika orang sudah betul-betul ingin lepas hubungan dengan pasangan, ini tidak akan menghargai Anda lagi, tidak akan menghargai pasangan lagi, tidak akan menghargai suami atau istri lagi. Karena ketika dengan alasan ingin mengakhiri hubungan, ini bisa juga terjadi pada istri, bisa juga terjadi pada suami, ya. Jadi tolong juga yang menyaksikan konten saya, jangan pernah tonton setengah-setengah, ya. Karena di sini saya berusaha membuat konten itu secara seimbang. Kalau untuk lebih berpihak ke masalah wanita, ini hanya di depannya. Jadi ibarat Anda membaca buku, Anda jangan melihat sampulnya saja, tapi korek secara mendalam apa sebetulnya isi buku tersebut. Ini akan jauh lebih bijak. Jadi dalam komentar pun tentunya Anda akan jauh lebih bijak ya. Ya, saya juga terima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah peduli dengan komentar, like, dan subscribe. Lalu kemudian kita lanjut ke topik yang ketujuh, yaitu dia tidak akan mau lagi atau menolak ajakan Anda untuk ikut di dalam acara keluarga. Nah, ketika di tengah kehidupan keluarga besar Anda saja, dia sudah tidak mau tampil, ini memang ada kemungkinan apa yang tanda-tanda yang selama ini Anda rasakan itu bisa jadi akan dibuktikan. Jadi dia memang betul-betul mungkin sudah tidak mencintai Anda. Ini. Kemudian poin yang ke-8, yang terakhir, yaitu karena mungkin dia merasa bahwa pria yang di luar sana lebih baik dari Anda. Makanya kembali lagi ketika ada permasalahan, makanya kembali lagi setiap ada permasalahan yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga, tentunya kita tidak henti-hentinya harus terus melakukan evaluasi diri. Jadi karena apa? Ketika kedua belah pihak ini satu saja ya melakukan hal-hal yang bersifat egois, ini sulit keluarga dipertahankan. Karena keluarga bisa bertahan ini adalah rasa saling pengertian satu sama lain, rasa saling menghargai dan pandai menyikapi dengan bijak setiap permasalahan yang hadir di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua untuk terus berusaha bagaimana menciptakan keluarga yang jauh lebih baik ke depan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.